Baik, sebelum kita membahas materi dan kode dari pertemuan 5 hingga pertemuan 12, saya mau disclaimer dulu pada video kali ini. Saya membagi dua segmen, yaitu segmen pertama kita fokus membahas kodenya. Kemudian di segmen kedua itu kita akan menampilkan di tiap-tiap output materi. Oke. Pertama kita membahas pertemuan 5, materi dari pertemuan 5, yaitu desain layout aplikasi ini. Pada aplikasi ini kita pelajari di materi 5, yaitu aplikasi Flutter ini dibangun menggunakan struktur hierarki atau widget tree. Dan di akar paling atas itu yaitu material Dart, dan di bawahnya setiap halaman dibungkus menggunakan scaffold. Untuk menata agar rapi di tampilan webnya, kita bungkus dengan kontainer. Kontainer ini berfungsi untuk padding atau margin, dan tidak hanya kontainer, kita bungkus dengan kolom dan row untuk mengatur posisi agar tidak kemana-mana tampilannya. Kita lanjut ke pertemuan 6. Oke, kita sudah masuk ke materi penjelasan pertemuan 6, yaitu widget dan dialog. Materi ini berfokus untuk membuat widget dan pesan dialog. Baik, saya di sini menggunakan text editing controller, di mana ini berfungsi untuk apa yang diketik oleh user di dalam text field akan tampil. Kemudian logikanya di sini ketika kalian mengklik elevate button, ini akan memicu aksi show dialog. Yang dimana isi show dialognya itu apakah data sudah benar. Kemudian di dalam show dialog ini saya tambahkan alert dialog yang secara dinamis mengambil data dari controller tadi. Jadi codingan ini membuktikan bagaimana data berpindah dari input teks menuju sebuah jendela peringatan atau dialog. Oke, kita lanjut ke teman 7. Oke, kita masuk ke pertemuan 7. Di mana pertemuan 7 ini kita berfokus ke list view builder. List view builder itu berbeda pada list view biasa, di mana artinya itu builder ini menggunakan lazy loading. Artinya Flutter hanya merender atau memproses data yang sedang terlihat di dalam layar ponsel saja. Oke, berikut codingannya. Saya mengisi di sini 5 data. Dan yang tampil di layar nanti akan tampil juga 5. Oke. Dan dibungkus oleh scaffold seperti tadi. Kemudian kita ke item count. Item count ini berfungsi sebagai item count ini berfungsi sebagai memberitahu sistem berapa banyak pengulangan yang harus dilakukan. Dan sementara item builder ini
Singkatnya, agar tampilan di HP terlihat rapi. Oke, penjelasan dari pertemuan 7 itu mungkin segitu saja. Kita lanjut ke pertemuan 8. Baik, sekarang kita masuk ke materi pertemuan 8, yaitu state management. Pada materi ini, kepada codingan saya sudah tidak menggunakan lagi stateless widget. Saya di sini menggunakan stateful widget. Dan perhatikan fungsi setState ini. Ini itu fungsinya ketika dipanggil, misalnya saat kita mencentang checkbox pada output, Flutter akan menjalankan ulang fungsi build yang ini. Nah, dampaknya ketika tidak menggunakan set state tadi, itu akan ketika datanya berubah, layar akan tetap diam atau statis. Nah, keunggulannya ketika kita menjalankan ini, ketika data diperbarui, dia akan secara instan mengisi sesuai dengan nilai variabel terbaru yang di-input. Kemudian expand child list view. Ini seperti codingan di atas tadi. Oke, saya kira codingannya sudah begini saja. Kita lanjut ke penjelasan dari codingan materi 6. Baik, kita masuk ke penjelasan materi pertemuan 9, yaitu navigasi. Saya di sini menggunakan stateless widget lagi, dan kode CSS-nya begini. Dan logika yang saya pakai di sini yaitu navigation stack. Kemudian tampilan navigatornya, tampilan logikanya yaitu begini codingannya. Dan logika yang saya terapkan pada navigator push ini yaitu kita menyelipkan data. Artinya itu saat kita berpindah halaman, kita menyelipkan data ke dalam konstruktor tersebut, sehingga halaman tujuan bisa menangkap dan menampilkan data yang dikirim dari halaman asal. Ya, kira-kira begitu logikanya. Nanti pada saat mendemokan outputnya kita lihat. Dan halaman keduanya atau halaman tujuannya, codingan CSS tampilannya begini. Oke. Saya kira dari materi pertemuan 9 ini sudah cukup. Penjelasannya kita lanjut ke pertemuan 10. Oke, kita masuk ke penjelasan kode dari pertemuan 10. Saya menggunakan stateful widget yang ini persis sama seperti yang 6 tadi, materi 6. Kemudian saya menggunakan global key from state. Ini berfungsi sebagai pengecekan status seluruh input sekaligus. Dan perhatikan ini, backcrypt. Ya, saya menggunakan backcrypt. Logika ini
Artinya password user tidak disimpan sebagai teks, melainkan diacak menjadi hash. Oke, bahasa singkatnya itu ketika menginput password di dalam text field password, itu menampilkan bintang-bintang agar tidak terbaca, dan itulah fungsi logika ini. Kemudian eh, kita scroll ke bawah. Nah, inilah variabelnya. Dan kemudian kita lihat pengkondisiannya. Nah, ini pengkondisiannya. Jika kalian menginput format email tidak menggunakan add, maka muncul error begini. Kemudian, jika tidak mengisi email sekaligus, muncul pesan email tidak boleh kosong. Dan kita lanjut ke pengkondisian password. Pengkondisian password yang saya gunakan ini yaitu minimal 6 karakter. Jika kalian menginput di bawah 6 karakter passwordnya, kalian akan mendapatkan teks seperti begini. Sama seperti yang di atas, password tidak boleh kosong. Jika kalian tidak mengisi password, muncul teks begini. Oke, CSS. Saya kira penjelasan dari materi 10 ini sudah begini, sudah cukup. Kita lanjut kita lanjut ke pertemuan 11. Oke, baik. Kita masuk ke pertemuan 11, di mana kodenya di sini agak berbeda dari pertemuan 5 hingga 10 tadi, karena pada pertemuan 11 ini kita berfokus ke SQLite, di mana pada kode saya ini, perhatikan pada tabel mahasiswa ini, saya menggunakan ToMap di sini agar SQLite mudah mengerti. Kemudian fungsi dari ToMap ini yaitu untuk mengubah objek kita menjadi data yang bisa disimpan ke dalam database. Kemudian from map. From map ini sebaliknya dari ToMap, yang berarti saat kita mengambil data ke dalam database, from map ini berfungsi untuk mengubahnya kembali menjadi objek agar mudah dipakai di Flutter. Ya. Kemudian pada truth methodnya seperti di bawah ini. Insert. Oh, ini. Get all insert join. Join. DB. Oke, baik. Kita masuk ke penjelasan CRUD-nya. Di mana yang pertama ini saya menambahkan insert, kemudian variabel get all, dan variabel delete. Di sini semua fungsi tersebut ini bersifat future
dan menggunakan await. Istilahnya, Flutter akan menunggu proses backend. Istilahnya, Flutter akan menunggu proses baca tulis ke memori. Istilahnya, Flutter akan menunggu proses baca tulis memori hingga selesai sebelum melanjutkan ke kode berikutnya, sehingga aplikasi tidak akan macet. Ya, saya kira dari penjelasan SQLite helper-nya itu begini. Begitu saja. Kita lanjut ke pertemuan 12. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke penjelasan kode dari pertemuan 12. Kode pertemuan 12 ini, tugas kita hanya menyambungkan dari database di pertemuan 11 ke tampilan layar. Perhatikan void instead ini. Kenapa saya gunakan void instead? Karena saat halaman pertama kali dibuka, codingan ini secara otomatis memanggil fungsi ambil data. Yang mana fungsinya itu yang ini. Nah, terus kita masuk ke logika. Logika dari ambil data ini, dia berfungsi untuk memanggil data dari DB helper .getAll yang ini. Nah, setelah data didapat, kita membungkusnya ke setState. Yang ini dia. Nah, jika sudah dibungkus, dampaknya yaitu Flutter akan menggambar ulang layar secara otomatis atau di-refresh setiap kali ada perubahan data. Kemudian kita masuk ke real-time refresh atau yang ini, void tambah data. Oke, arti dari variabel tambah data ini, itu berarti setelah kita memproses database, kita selalu memanggil kembali ambil data. Nah, inilah yang disebut sinkronisasi. Setiap aksi yang kita lakukan di database langsung tercermin pada tampilan layar saat itu juga. Itu arti tambah data ini. Async. Kemudian codingan CSS-nya begini. Oke, baik. Saya kira penjelasan materi 12 ini sudah begini, sudah cukup. Kita masuk ke segmen 2, yaitu menampilkan atau mendemokan output di tiap-tiap pertemuan, tiap-tiap hasil kode dari pertemuan 5 hingga pertemuan 12 ini. Oke. Setelah kita melihat rahasia di balik kodenya, sekarang mari kita lihat bagaimana semua codingan tadi bekerja dalam bentuk aplikasi nyata. Output pertama yang kita tampilkan itu pertemuan 5. Nah, pada menu pertemuan 5 ini kita bisa lihat profil mahasiswa. Kemudian tampilannya sangat rapi dan ada bayangan. Dan ada bayangan halus di sekitar kotak profil. Ini adalah hasil dari box decoration tadi yang kita bahas. Lalu
di pertemuan 6, yaitu widget dan dialog. Saya akan mengetikkan nama saya di sini. Kemudian laki-laki, gender, dan saya klik di checkbox yang ini, kemudian klik proses atau kirim data, akan muncul pop up konfirmasi. Ini tadi dari codingan alert dialog. Dan perhatikan bahwa teks di dalam dialog ini persis sama dengan yang saya ketik. Ini membuktikan text editing controller tadi yang kita tampilkan itu bekerja dengan sempurna. Nah, jika sudah, kita lanjut ke penjelasan pertemuan 7. Oke, di sini datanya tampil 5, sama seperti tadi di codingan 5 tampil. Kemudian daftar data tampil memanjang dan bisa di scroll dengan sangat halus. Dan setiap baris memiliki ikon avatar dan deskripsi yang rapi di dalam car. Dimana deskripsinya itu terisi yang ini, NIM sama rekayasa perangkat lunak atau jurusannya. Ini tampil karena list view builder dan datanya terstruktur dan performanya tetap enteng meski datanya banyak. Kemudian kita ke materi 8, state management. Nah, coba kita tulis tugas 2. Kemudian klik tombol tambah dan coba centang, akan tercoret. Coba kita yang agar lebih jelas, tambahkan tugas baru. Tugas 3. Coret. Nah. Oke. Kita coba klik checkboxnya. Nah, dia tercoret. Ini berarti tampilan set state-nya dan hasil logika dari set state tadi itu berfungsi dan aplikasinya terasa hidup karena UI-nya merespons setiap perubahan data secara real time. Oke, kita masuk ke penjelasan output ke-9 atau materi pertemuan 9, yaitu navigasi dan route. Nah, sekarang kita uji navigasinya. Saya klik tombol ke halaman kedua dan halaman keduanya terbuka dengan transisinya yang mulus, dan hebatnya informasi dari halaman depan tadi ikut terbawa ke halaman ini. Kemudian ketika saya pencet tombol kembali ini, dia bisa kembali ke halaman pertama tadi. Nah, karena sistem tumpukan navigasi kita berjalan lancar, kita lanjut ke output pertemuan 10, form dan validasi. Kita lanjut ke pertemuan 10, yaitu form dan validasi. Nah, di sini pada poin yang dikasih tadi, yaitu kita harus menggunakan bcrypt. Baik, mari kita uji keamanan di pertemuan 10. Kita coba dengan mengosongkan saja dulu, kemudian mengklik tombol submitnya. Maka muncul pesan error yang tadi seperti di kode dan password tidak boleh kosong. Oke. Coba kita mengisi email tanpa menggunakan add. gmail.com. Nah, kemudian kita isi password tidak mencukupi 6 karakter. Oke.
Nah, muncul error seperti ini tadi, pengkondisian yang tadi. Sekarang kita tambahkan add, kemudian passwordnya sampai 6. Oke. Kita akan pencet submit. Nah, ini tadi fungsi dari bcrypt-nya. Data Anda telah dienkripsi dengan standar bcrypt sebelum disimpan. Jika sudah muncul begini, berarti bcrypt-nya sudah berfungsi. Kita lanjut ke pertemuan 11 dan 12. Nah, saya akan menambah satu data mahasiswa baru ke dalam SQLite dengan mengeklik tombol tambah yang di bawah ini. Nah, dia muncul data mahasiswa baru 7. Kemudian data ini tersimpan ke memori HP. Baik, kita akan coba membuktikan. Jika saya keluar dari aplikasi dan masuk kembali ke menu ini, data tersebut masih ada di sini, di mana datanya itu ada 4 biji. Kemudian kita keluar coba, kemudian hapus. Ya, kita masuk lagi dan masuk ke pertemuan 11 dan datanya masih muncul ya. Nah, ini menunjukkan sinkronisasi dari pertemuan 12 kita tadi berjalan sempurna antara database lokal dan UI melalui fungsi Future Builder telah berhasil. Baik. Untuk kerangkuman dari pertemuan 5 dan 12 ini saya kira sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa di subscribe dan di like. Oke.